Ya, jadi saya sekarang sudah berada di bekas ya, bekas gedung yang dulu disebut sebagai Insert Language Center atau disebut sebagai Insert UTS, yang sekarang sudah menjadi, kalau tulisan ada di situ adalah 187 Thomas Street, atau bahkan di sini ini 187 Thomas Street Auditorium ya. Dan di sini dulu pernah yang namanya Fufu Fafa. Nah, ini Fufu Fafa ya. Itu katanya ada di sini dulu, Fufu Fafa ya. Sekarang dia sudah jadi badut dunia. Nah, ini badut media. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang kini menjadi salah satu aktivis pemburu keaslian ijazah Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming, hari Jumat 31 Oktober lalu terbang ke Sydney. Dia mengunjungi kampus University of Technology Sydney dan lembaga afiliasinya yakni INSERT. Tujuannya menelusuri jejak pendidikan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi yang sekarang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Begitu tiba di Sydney, Roy Suryo tidak membuang waktu. Selain menggelar forum dengan diaspora Indonesia, Roy Suryo juga langsung mengunjungi gedung yang dulunya menjadi lokasi insert, tempat Gibran pernah mengikuti bimbingan belajar bahasa Inggris, namun tidak selesai. Ihwal Gibran tidak menyelesaikan kursus bahasa Inggrisnya dan entah kenapa kok kemudian diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai ijazah yang setara dengan SMK dengan bidang keahlian akuntansi itu dipaparkan oleh Ihsan Katonde, warga negara Indonesia yang pada tahun 2018 pernah mengantarkan Gibran, istri dan anaknya keliling kota Sydney ketika dia mengikuti bapaknya, Jokowi yang telah menjadi presiden, melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Australia saat itu, Malcolm Turnbull. Ya, jadi saya sekarang sudah berada di bekas ya, bekas gedung yang dulu disebut sebagai Insert Language Center atau disebut sebagai Insert UTS, yang sekarang sudah menjadi, kalau tulisan ada di situ adalah 187 Thomas Street, atau bahkan di sini ini 187 Thomas Street Auditorium ya. Dan di sini dulu pernah yang namanya Fufu Fafa. Nah, ini Fufu Fafa ya. Itu katanya ada di sini dulu, Fufu Fafa ya. Sekarang dia sudah jadi badut dunia. Nah, ini badut media ya gitu. Jadi saya khusus menggunakan kaos ini untuk mengenang apakah dulu memang ada seorang yang mengambil pendidikan di sini. Dan katanya hanya 6 bulan. Dan tidak main-main ya. Kita abadikan dengan peralatan profesional ya, untuk kemudian nanti secara detail ya kita pastikan dan kita cocokkan dengan orang yang bisa menceritakan apakah benar dulu ini gedungnya. Jadi terima kasih rakyat Indonesia yang sudah membersamai dengan doa dan saya sudah sampai sini. Nah, sekarang ini ada bersama kita ini Nah, Pak Iksan. Nah, ini luar biasa. beliau nih. Nah, Pak Iksan ini. Iya. Selamat siang Indonesia. Betul. Saya sekarang bersama Mas Roy Suryo. Pak Iksan dulu pernah ngantar orang kayak gini nih? Pernah ngantar orang semirip itu. Semirip ini. Mirip gambar itu ya. Oke. Kalau nama dulu namanya nggak Fufu, bukan Fufu Papa. Bukan Fufu Papa dulu. Dulu namanya Gibran. Iya. Tapi Dia pernah dia pakai antar, Fufu Papa. Ya. Antar, tapi kita tidak turun dari mobil. Oke. Dari pinggir jalan dia foto dan terus kita menuju Queen Victoria Building. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi ini adalah napaktilas ya Pak Iksan ya. Ya, napaktilas Pak Roy, Pak Iksan dan Ya, saya. Ini Ya. bagus ini. Hari Sabtu. Betul. Tanggal 1 November 2025 di Insert Language Center. Ya, bekas gedungnya. Itu alamannya tuh, 187 Thomas Street Auditorium. 187 Thomas Street. Atau ada di sini Abbey College. Abbey College. Oke. Abbey College Australia. Oke. Ya. Ya, barangkali itu. Bisa lari ya udah, saya putar dengan detail udah. Jadi terima kasih Pak Iksan sudah diajak ke sini. Luar biasa. Beliaulah dulu yang ngajak Gibran tahun 2018 18. ke tempat ini ya Pak Iksan ya, tempat ini ya.
Oke. Oke. Makasih. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Karena tentu sebagian yang menonton konten saya masih ingat ya Ihsan Katonde, dia waktu dalam wawancaranya dengan saya menjelaskan bahwa dia mengantarkan Gibran keliling kota Sydney, diminta oleh Konjen, Konsulat Jenderal RI di Sydney. Selain berkeliling kota Sydney, dia juga diminta Ihsan untuk mengantarkannya ke Insert, ke gedung Insert ya waktu itu yang diakuinya dia pernah kursus di situ. Dan tapi dalam pengakuannya kepada Ihsan dia menyatakan bahwa dari 9 bulan program yang harusnya dia ikuti, dia hanya sampai 6 bulan saja. Artinya dia nggak menyelesaikan ya kursus bahasa Inggrisnya itu. Apa sesungguhnya Insert dan apa hubungannya dengan UTS sehingga disebut dalam daftar pendidikan di KPU Gibran menyelesaikan SMA-nya di sana, dijelaskan oleh seorang profesor asal Indonesia yang kini mengajar di perguruan tinggi di Australia. Prof, ini ada hal yang menarik ya. Jadi selain Insert, kita objektif aja, selain Insert English Course, Yep. kita dengar ada yang disebut sebagai UTS Diploma. Foundation. UTS Foundation. Yep. Yang itu syarat masuknya adalah beda dengan teman-teman. Kalau teman-teman ini kan hanya dites bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau itu berarti dia harus SMA kira-kira. Ya. SMA kelas berapa? Mungkin Prof bisa ceritain itu. Ya. Ya. Jadi kalau mulai masuk year 10, Nah. kan dia perlu 2 tahun lagi. Betul. Ya. Betul. Ya. Jadi dia harus ikut 2 tahun. Oke. Ya. Ya. Setahunnya mungkin 8 bulan. Oh, Karena ya. ada libur summer kan. Ya, betul. Ya. Tapi harus 2 Tetap harus 2 kelas gitu kan ya. Istilahnya dua tahapan, dua tingkat. tingkat. Ya. Ya. Minimal yang Prof pernah dengar yang ada di UTS college Ya. itu dia masuknya kelas berapa atau grade berapa? Ya gitu. Bisa diterima dari year 11. Oke. Dan bisa year 12. Tergantung dia sudah tamat apa di negerinya. Oke, ya. Jadi bisa year 11 Ya. atau paling rendah dia year apa? Year 10 bisa. Kurang jelas begitu. Oke, ya. Tapi artinya minimal year 11 Ya. atau year 12. 12 ya. Ya, year ya istilahnya, bukan grade ya. Bukan grade. Bukan grade ya. Iya. Jadi kalau ada orang mengistilahkan grade itu berarti ada kesalahan juga itu. Kalau grade. Mungkin cara berpikir Indonesia. Tapi kan nggak mungkin kalau itu tetap ada diplomanya juga, ada sertifikatnya juga berarti. Iya. Pasti ada kan? Iya, ada. Ya. Jadi mereka ini ada yang kalau mau diploma aja, kalau mau kerja, ya. dapat diploma bisa kerja. Oke, ya. Ya. Atau mau ke UTS, ya. Nah, mereka kan ada program pilihan Betul. jurusan tuh. Kemana itu Ada kegunaannya ekonomi, apa? Ya. Ada ekonomi, ada engineering. Oh, gitu ada ya. psikologi, Ya. ada communication dan Ya. segalanya gitu. Ya. Jadi itu sudah langsung diarahkan gitu loh. Ke sana ya. 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 Jadi kalau tanya tentang Pancasila atau ilmu bahasa Ya. Indonesia, Ya. agama yang nggak ada. Nggak ada. Jadi itu benar-benar spesifik Ya. kepada apakah itu ekonomi, apakah itu. Iya. Oke. Nah, sekarang ya, Prof. Mereka, Sekarang gini, kalau misalnya lazim nggak orang ambil misalnya matrikulasi atau pathway atau diploma Ya. tadi ya bukan diploma foundation ya. di UTS, terus kemudian dia ngambil perguruan tingginya di negara lain gitu. Ya, nggak bisa. Ini kan khusus di tailor istilahnya, dirancang untuk Tailor made untuk itu. untuk UTS. Oke. Kalau alasannya kan sama-sama kurikulum Cambridge, sama-sama negara persemakmuran gitu, antara Commonwealth gitu, antara Australia dan Singapura gitu, mungkin nggak kayak gitu? Nggak bisa. Iya ya. Tadi malam saya search, Iya baik. saya tanya khusus. Ya. Apakah tamatan Itu apa foundation? year 11 Oke. di Singapura Ah, bisa langsung masuk Masuk, gitu. ya. Jawabannya aneh. Ah. Nggak bisa katanya gitu. baik. Ya. Ya. Tapi rupanya ada juga program yang mengizinkan Ya. untuk mulai Ya. Year 10. UTS dari Oke, ya. Kalau itu pasti. ya. Iya toh? Nah, jadi nah yang kurang jelas bagi saya itu sekarang tuh ada program Cambridge International. Ya.
A level. S, Oke. AS, Oke. Ya. A special, Ah. dan A level. Oh ya, ya. Nah, ini yang apa namanya tuh? Mungkin juga ya. Ya, yang bisa untuk apa meneruskan Ya. dari high school. Oke. Belum Baik. selesai high school. Belum selesai high school ya, dia Ya, masuk ke. Tapi itu dari Australia kelihatannya. Oke, ya. Dan belum tentu juga kemudian itu terpakai untuk ke negara lain gitu kan. Iya, betul. Satu lagi juga itu program itu kan kalau kira-kira diperkirakan 20 tahun yang lalu gitu apakah mungkin sudah ada? Nah, Ini kan itu kita yang- bicara dengan bayangan dengan perspektif tahun 2006, Bro. itu yang kurang jelas. Besok Ya. waktu wawancara kita tanya. Oke, siap. Ya, Siap. ya. Oke. Dan sekarang kita Ya. pakai apa? Itu yang kita ketahui sejauh ini. Sejauh ini. Siap. Ya, besok Siap. kita ke lapangan. Oke, kita ke tanyakan. lapangan sama-sama. Nah, setelah itu bersama dengan Profesor Z. Firdaus dan sejumlah warga Indonesia lainnya itu yang menemani Roy Suryo, mereka kan kemudian mendatangi Insert dan apa hasil pertemuan mereka dengan Insert yang tahu dengan soal ini sebelumnya karena kan gedungnya sudah tidak ada lagi dan sekarang terintegrasi di UTS. Kembali Profesor Z. Firdaus menjelaskannya. Alhamdulillah berkat doa rakyat Indonesia saya semuanya lancar dan nanti akan banyak update hari ini. Alhamdulillah kita menemukan banyak sekali update bagus banget yang ada di Australia, tidak hanya dari UTS tapi dari person UTS, seorang guru di sana, seorang teacher di sana, dan juga ada banyak agen yang memberikan kesaksian apa sebenarnya UTS. Kita berusaha ke UTS dan kepada agen-agen dan kepada guru yang semua memberikan data yang cukup valid untuk mendukung yang cukup signifikan juga untuk mendukung penelitian Mas Roy tentang program yang dijalani oleh Gibran, wakil presiden katanya yang katanya pernah di sini. Nah, kita melihat semua program. Nah, kemungkinannya dari klaim-klaimnya dibilang bahwa ekuivalen dengan atau setara dengan high school. Oke. Tapi kalau yang setara dengan high school itu cuma ada foundation program. Foundation program itu menurut info yang diterima dari pihak yang agen yang diberi kuasa oleh UTS itu harus setahun ya 3 semester. Kalau dari info dari yang disampaikan Gibran kepada Pak Ihsan Katonde, dia menyatakan hanya 6 bulan, itu pasti bukan program foundation yang setara dengan Year 12. Oke, Tapi itu hanya berupa kemungkinannya bahasa Inggris saja gitu. Nah, setelah mengunjungi UTS, akhirnya ini saya kira yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh publik juga adalah Roy Suryo itu mendatangi kampus UTS atau University of Technology Sydney. Jadi di sini kita ingin membuktikan dan tadi sudah bertemu dengan beberapa personal penting ya yang juga bisa mengungkap sebenarnya apa yang terjadi di UTS sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa yang ada di dalam itu dan kita tahu bahwa ya artinya kita bisa baca di sini bahwa tidak silahkan dibaca ya kan gitu. Rakyat tidak sebodoh wapresmu. Rakyat tidak sebodoh wapresmu. Jadi jangan sampai kita dikibuli oleh katanya pendidikan yang dia di UTS insert dan kemudian dikasih diploma atau dikasih sertifikat. Kita sudah membuktikan di UTS langsung, di perimeternya langsung, di prime evidence yaitu yang ada di UTS dan ada di insert. Ya, gitu ya Prof ya. Oke. Dan untuk foundation yang dikatakan sudah selesai Year 12 itu harus 12 bulan. Betul, nggak mungkin 6 bulan gitu loh. Ya. 6 bulan sudah selesai. Ya. Tadi dosennya bilang begitu ya tadi ya. Iya. Ya. Sekali lagi, rakyat tidak sebodoh wapresmu. Nah, ini gambar nggak tahu ini gambar siapa sih? Si Samsul. Oke.
Roy Suryo mengaku sudah bertemu dengan alumni INSER dan UTS, dosen yang mengajar di sana, dan dia menyebut tidak ada catatan yang menunjukkan Gibran menyelesaikan program diploma atau sarjana di UTS. Nah, saya mencari data autentik, karena kalau benar hanya kursus atau foundation, maka tidak bisa disebut lulusan UTS. Itu kata Roy Suryo, dan ia mengaku tengah mengumpulkan bukti administratif untuk memeriksa apakah surat penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan atau yang waktu itu ditandatangani oleh Dirjen Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kemudian digunakan oleh Gibran untuk mendaftar KPU itu valid atau tidak. Jika surat itu ternyata tidak dikeluarkan secara sah, maka kasus ini bisa masuk ranah pidana, penggunaan keterangan palsu dalam dokumen negara. Dan tentu saja ini ada implikasi hukumnya. Bukan hanya implikasi hukum, tapi implikasi politik. Kalau dari sisi hukum administrasi pemerintah dan KUHP, penggunaan dokumen atau keterangan palsu dalam proses resmi seperti pendaftaran pemilu termasuk pelanggaran pidana. Namun pembuktiannya harus melalui dokumen resmi dari kampus dan Kemdikbud, bukan sekedar kesaksian. Kalau terbukti Gibran tidak memiliki ijazah sah atau surat penyetaraan tidak valid, maka secara hukum ia bisa dimaksudkan karena memberikan keterangan palsu dalam dokumen negara. Dan secara politik, hal ini bisa mengguncang fondasi kekuasaan Jokowi, sebab seluruh skenario dinasti politik yang kini menopang pemerintahan Prabowo Gibran bisa runtuh dari dalam. Khususnya ini adalah Gibran. Artinya ini bukan lagi sekedar perdebatan administratif, tapi soal kredibilitas kekuasaan. Ijazah itu memang hanya selembar kertas, tapi di baliknya ada dua hal penting, kejujuran dan keabsahan. Dalam politik, ijazah bukan hanya bukti sekolah, tapi bukti integritas. Dan bagi publik, pertanyaan sederhana Roy Suryo di Sydney tadi bisa menjadi ujian bagi transparansi pemerintahan yang sedang berkuasa. Saya Herzuna Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.